Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Delia Pelulungan dengan NIM 45224066 dari kelas 2C D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membawakan materi tentang karir dalam dunia perbankan. Nah, adapun pokok bahasan kita pada hari ini, yang pertama itu pengertian, yang kedua peran bank dalam perekonomian, yang ketiga jenis-jenis bank, yang keempat peluang karir dalam dunia perbankan, yang kelima tips sukses berkarir di bank, yang keenam etika dan profesionalisme dalam dunia perbankan, yang ketujuh karir di bidang kredit dan keuangan, yang kedelapan karir perbankan di era digital, yang kesembilan syarat dan kualifikasi kerja di bank, dan yang kesepuluh jenjang karir di bank. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian. Karir dalam dunia perbankan merupakan profesi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pelayanan kepada nasabah, serta kegiatan operasional bank. Dunia perbankan memiliki banyak pilihan pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan minat seseorang. Mulai dari pelayanan langsung kepada nasabah hingga bagian analisis dan manajemen. Industri perbankan juga menjadi salah satu sektor pekerjaan yang cukup diminati karena memiliki peluang karir yang luas, jenjang karir yang jelas, serta peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu peran bank dalam dunia perekonomian. Bank berperan penting dalam membantu kegiatan ekonomi masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Selain itu, bank juga mempermudah transaksi keuangan sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar dan aman. Karena itulah, keberadaan bank sangat berpengaruh terhadap stabilitas dan perkembangan ekonomi suatu negara. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis bank. Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis bank yang dibedakan berdasarkan fungsi dan berdasarkan prinsip atau sistem operasionalnya. Nah, berdasarkan fungsi, bank sentral ini yang bertugas mengatur kebijakan keuangan negara. Lalu bank umum yang melayani kebutuhan masyarakat secara umum, seperti tabungan, transfer, dan kredit. Adapun BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat fokus memberikan layanan kredit dan simpanan untuk masyarakat kecil dan UMKM. Lalu, terdapat perbedaan sistem operasional antara bank konvensional yang menggunakan bunga dan bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan jenis bank ini membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan sesuai kebutuhan mereka. Kita masuk pada pokok bahasan yang keempat, peluang karir di dunia perbankan. Nah, dunia perbankan menawarkan peluang karir yang sangat beragam karena setiap bagian di bank memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Ada posisi yang berfokus pada pelayanan nasabah, ada yang bergerak di bidang pemasaran, analisis kredit, pengawasan keuangan, hingga pengembangan teknologi digital. Seiring perkembangan teknologi, peluang kerja di bidang digital banking juga semakin berkembang dan banyak dibutuhkan. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kelima, tips sukses berkarir di bank. Nah, untuk sukses di dunia perbankan, seseorang perlu memiliki komunikasi yang baik, disiplin, dan kejujuran dalam bekerja. Selain itu, penting juga untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi perbankan modern. Kita masuk ke pokok bahasan yang keenam, yaitu etika dan profesionalisme dalam dunia perbankan. Nah, etika dan profesionalisme merupakan hal yang sangat penting karena pegawai berhubungan langsung dengan data dan keuangan nasabah. Kerahasiaan data nasabah harus dijaga dengan baik untuk membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain itu, pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional akan memberikan citra positif bagi bank serta
meningkatkan kepuasan nasabah. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ketujuh, yaitu karir di bidang kredit dan keuangan. Bagian kredit dan keuangan bertugas menganalisis kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman serta mengelola risiko keuangan bank. Pekerjaan di bidang ini membutuhkan kemampuan analisis dan ketelitian agar keputusan yang diambil tidak merugikan bank. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang ke-8, yaitu karir perbankan di era digital. Perkembangan teknologi membuat dunia perbankan semakin modern dengan adanya mobile banking, internet banking, dan pembayaran digital. Karena itu, bank membutuhkan tenaga kerja yang memahami teknologi dan mampu mengikuti perkembangan digital. Lanjut, kita masuk ke pokok bahasan yang ke-9, yaitu syarat dan kualifikasi kerja di bank. Nah, untuk bekerja di bank diperlukan pendidikan yang sesuai, kemampuan komunikasi yang baik, dan sikap profesional. Selain itu, kemampuan menggunakan komputer dan bekerja dalam tim juga menjadi hal penting dalam dunia perbankan modern. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang ke-10, tantangan karir perbankan. Meskipun memiliki prospek yang baik, bekerja di dunia perbankan juga memiliki berbagai tantangan. Pegawai bank sering menghadapi target kerja yang tinggi, tuntutan pelayanan cepat, serta tekanan untuk selalu teliti dalam melakukan transaksi. Kesalahan kecil dalam pekerjaan dapat berdampak besar terhadap keuangan maupun kepercayaan nasabah. Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat pegawai bank harus cepat belajar dan beradaptasi dengan sistem serta layanan baru yang digunakan dalam dunia perbankan modern. Kesimpulan, karir di dunia perbankan memberikan peluang kerja yang luas dan menjanjikan. Namun, diperlukan kesiapan skill, pengetahuan, dan sikap profesional untuk menghadapi perkembangan dunia perbankan modern. Adapun quotes kita pada materi kali ini, kesuksesan dalam dunia perbankan bukan hanya tentang menghitung uang, tetapi tentang membangun kepercayaan dan pelayanan yang berkualitas. Demikian penjelasan saya mengenai materi karir dalam dunia perbankan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan gambaran mengenai peluang karir di bidang perbankan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan dosen pengampu, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih.